Yang saya hormati Ketua Panitia beserta timnya, anggotanya. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota. Yang saya hormati semuanya hadirin Bapak Ibu yang hadir di Pendopo Desa Gunungsro yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan kampanye penyampaian visi misi calon kepala desa Hulu Manisro tahun 2021. Mudah-mudahan acara hari ini lancar, tidak ada halangan apapun juga, amin. Sholawat salam monggo kahaturaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawon kula panjenengan tansah punika umatipun kalau umat atau syafaat wonten jabur kiamat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya pada hari ini Pak calon kepala desa Hulu Manisro urutan nomor 1 mau menyampaikan visi misi saya untuk ke depan ketika saya nanti terpilih menjadi kepala desa di Hulu Manisro. Saya akan menyampaikan mulai sekarang. Visi dan misi calon kepala desa periode tahun 2021-2027 oleh Pramono SPD. Visi: terbentuknya tata kelola pemerintahan desa yang amanah, bersih, berkualitas, guna untuk mewujudkan sebuah tata kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur, tentram, sejahtera, sehingga maju desane, maju pembangunane, sejahtera rakyatnya. Misi: melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab aparat desa dalam melayani masyarakat, sehingga bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Untuk mencapai visi tersebut, untuk mewujudkan misi tersebut, apa yang harus kita lakukan? Strategi apa yang harus saya lakukan? Saya akan melakukan yang pertama, menumbuhkan kesadaran aparatur desa untuk merasa memiliki desa ini. Jadi saya mengharapkan kepada perangkat nanti, ya, harus ada rasa memiliki, sense of belonging katanya gitu. Jadi harus ada rasa memiliki desa, sehingga di dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari kita bisa melakukan dengan baik. Dengan cara kita harus mempunyai rasa memiliki desa ini. Kemudian menambah wawasan dan pengetahuan kepada aparatur pemerintah desa, penting. Ya, dengan cara apa? Bimbingan teknik, pelatihan-pelatihan, sehingga apa? Perangkat desa mumpuni, memiliki kualitas di dalam rangka melayani masyarakat. Kemudian langkah yang ketiga harus apa? Harus tertib pribadi. Ya, tertib diri itu harus dimulai dari kita. Ya, jadi untuk menertibkan teman-teman semuanya itu mulai dari kita sendiri. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Jadi harus tertib pribadi, tertib administrasi di dalam pemerintah. Kemudian yang keempat, memerankan dan memfungsikan yang namanya tupoksi. Yang penting sekali tupoksi itu, tugas pokok dan fungsi itu harus dijalankan. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi untuk merubah mindset masyarakat kepada pemerintah desa yang harus lebih baik lagi. Seperti itu. Kemudian yang kelima, memberikan pelayanan terhadap masyarakat lebih baik dengan slogan apa? Melayani rakyat dengan hati, ojo karo emosi. Ya, dengan hati, kan kita pelayanan. Itu yang kami akan tekankan kepada teman-teman semuanya. Kemudian yang terakhir, kita harus mau turun ke lapangan, mendengar, merasakan apa keluh kesah masyarakat, apa yang disampaikan dan diinginkan masyarakat, sehingga nanti di dalam pelaksanaan, dalam mengeksekusi itu ngerti jelas. Ya, supaya kita tahu, oh yang dibutuhkan masyarakat itu seperti apa. Itu perangkat harus mau turun ke lapangan.
sehingga nanti kita tahu, oh penyakitnya ini obatnya harus ini, gitu ya. Ini masalah ini, oh solusinya seperti ini. Seperti itu yang harus kita lakukan ketika nanti kita menjadi kepala desa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pemerintah yang terbebas dari korupsi, kolusi, serta bentuk-bentuk penyelewengan lain. Menyelenggarakan pemerintah desa yang jujur, transparan, terbuka, bertanggung jawab terhadap sumber keuangan sesuai dengan amanah rakyat dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Lah, apa langkah yang harus dilakukan? Yang kami akan lakukan yaitu untuk mewujudkan misi kedua, strategi yang harus saya lakukan adalah mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas secara proporsional. Ya, jelas. Jadi anggarannya harus skala prioritas. Yang dibutuhkan apa? Di skala prioritaskan sehingga program desa berjalan dengan cepat dan tepat sasaran. Kemudian yang kedua, pengelolaan lembaga-lembaga desa untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kinerjanya, mulai dari RT, dari RW, Karang Taruna, LPMD, teman-teman BPD, kita aktifkan semuanya. Kemudian melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga tidak ada lagi kecurigaan, ya, saling curiga seudon dan sebagainya. Kita terbuka nanti. Sudah kita lakukan 6 tahun yang lalu. Kita akan lebih perbaiki lagi. Kita tingkatkan lagi keterbukaan, ketransparanan tersebut. Itu yang kedua. Kemudian misi yang ketiga adalah melaksanakan pembangunan desa untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Secara umum masyarakat Bulu Manisloor itu adalah masyarakat petani, baik petani sawah maupun petani tambak, sehingga upaya untuk mengoptimalkan hasil produksi merupakan alangkah yang strategis harus dilakukan, sehingga kesejahteraan masyarakat yang kita cita-citakan, kita impikan mencapai taraf hidup yang lebih baik bisa terwujud. Apa yang harus dilakukan? Strategi apa yang harus dijalankan untuk mencapai misi tersebut? Yang pertama yang saya lakukan adalah melaksanakan pembangunan yang terkait dengan bidang pertanian dengan memberikan porsi yang lebih, ya, dengan memberikan porsi yang lebih kepada sektor apa? Sektor pertanian tersebut. Kenapa? Karena masyarakat kita mayoritas adalah masyarakat petani. Tentunya pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Contoh, perbaikan drainase sehingga air bisa lancar. Program unggulan saya nanti listrik masuk tambak. Ya, ketika listrik bisa masuk tambak, akan cutting cost-nya, memangkas biaya yang selama ini pakai diesel bisa dengan pakai listrik. Masyarakat yang mengelola tambak dengan tradisional mungkin bisa dengan cara semi. Ya, masyarakat kalau mau ngangkut hasil produksinya kepenak. Kemudian apa? Drainase. Yang kedua, pompanisasi. Yang ketiga, normalisasi Sungai Bango, Sungai Bogak. Kita akan konsentrasi tersebut di pertaniannya. Kemudian, memfungsikan dan mengoptimalkan keberadaan kelompok tani. Ya, kita ada 4 kelompok tani sawah, 1 kelompok tani tambak. Saat ini alhamdulillah jalan. Saya akan lebih mengoptimalkan lagi kinerja daripada teman-teman petani tersebut. Sehingga apa? Tujuan tadi untuk kesejahteraan petani ada. Masing-masing kelompok tani sudah punya traktor, ya, sudah punya pompa dan sebagainya. Kita akan tingkatkan lagi nanti. Tujuan kita untuk mensejahterakan masyarakat petani itu sudah bisa tercapai. Kemudian mengoptimalkan peran serta BUMDes untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa. BUMDes, badan usaha milik desa, ini luar biasa. Kalau ini bisa kita jadikan alat untuk mencapai kegiatan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud dengan BUMDes. Saat ini teman-teman kita dengan gampangnya kita mengakses komunikasi itu BUMDes. Tahun depan coba nanti kita akan berimprovisasi. BUMDes ini akan lebih berperan aktif di desa, karena BUMDes, badan usaha milik desa yang kita banggakan, bekerja dengan baik. Selanjutnya, bermitra dengan tokoh yang bersentuhan langsung dengan petani. Contohnya, sementara ini saat ini kita
berperan aktif dalam PPL. Ya, Bapak Ibu PPL, pendamping desa, kita akan ajak ikut berpartisipasi aktif di Bulu Manis Lor ini, sehingga tujuan akhirnya bisa tercapai. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya misi yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia agar masyarakat desa Bulu Manis Lor menjadi produktif dan berdaya saing menghadapi perkembangan zaman. Pentingnya peningkatan peran serta pemuda dalam masyarakat dalam pembangunan saat ini sangat dibutuhkan. Suasana kemudaan yang sehat, ulet, tanggap terhadap tantangan perkembangan di masa depan harus dimiliki oleh pemuda. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan pemuda sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa perlu diarahkan agar pemuda menjadi kader yang berjiwa Pancasila, disiplin, dan peka terhadap perkembangan desa dapat diwujudkan. Apa yang harus saya lakukan untuk mencapai visi tersebut? Kami akan berupaya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap anak dalam hal sekolah. Saya akan berupaya dengan Bapak Ibu masyarakat untuk pentingnya sekolah. Orang-orang sekarang harus tidak sekolah, anak-anak harus sekolah karena anak-anak adalah masa depan generasi penerus. Jadi saya akan tekankan kepada beliau-beliau di seluruh pelosok Bulu Manis Lor untuk wajib menyekolahkan anaknya, meningkatkan pendidikannya sehingga kelak menjadi pribadi-pribadi yang berguna bagi bangsa ini. Kemudian pembinaan kepribadian budi pekerti dalam keluarga dan masyarakat. Penting sekali namanya budi pekerti, sopan santun, adab asor. Penting banget Bapak Ibu. Karena saat ini kita tahu sudah mulai sedikit agak luntur. Jadi sekarang yang dilakukan hanya otaknya, pinternya dan sebagainya, sementara sopan santunnya ditinggalkan. Itu yang harus diperbaiki. Jadi saat ini memang ada sebuah degradasi ya untuk masalah budi pekerti. Jadi kami berharap nanti kepada seluruh lapisan masyarakat Bulu Manis Lor, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak dalam berkeluarga, untuk pembinaan budi pekerti di dalam keluarga utamanya. Kemudian bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama meningkatkan kegiatan keagamaan dalam menekan tingkat kenakalan remaja. Tidak bisa kita pungkiri, di setiap desa, di setiap area pasti ada. Nah, disinilah peran serta kita nanti, Bapak Ibu semuanya, untuk bisa memberikan pengertian, pembinaan, pendidikan keluarga. Kemudian pemberdayaan lembaga-lembaga seperti PT TPQ, Muslimat Karang Taruna, Fatayat, dan lembaga-lembaga lain di dalam pembinaan kepribadian anak dalam keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah misi yang kelima, peningkatan kenyamanan dan keamanan serta kepedulian masyarakat untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang aman, tentram, dan sosialnya ada. Langkah yang saya lakukan adalah untuk mencapai misi kelima, strategi yang saya akan jalankan adalah bersama-sama dengan rakyat saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, menumbuhkan semangat gotong royong dengan kemajuan dan untuk kenyamanan dan kemajuan desa. Kita bisa lihat saat ini memang gotong royong ya, itu sudah sedikit agak berubah. Kita maklumi. Kenapa? Karena saat ini kalau saya sedikit ngomong, masyarakat kita sekarang adalah masyarakat bukan lagi masyarakat paguyuban. Kalau dulu masyarakat paguyuban, guyub banget. Tapi sekarang eranya sudah berubah. Sudah ke kotak-kotakan, masyarakatnya sudah berubah menjadi masyarakat pakem bayang. Sehingga apa? Sehingga rasa gotong royongnya sudah mulai sedikit agak kurang. Nah, disinilah peran serta nanti ada bapak babinsa, babinkamtipmas dan sebagainya, tokoh masyarakat ikut berpartisipasi aktif untuk meningkatkan kesadaran di dalam jiwa kita untuk tumbuhkan jiwa gotong royong. Selanjutnya
bersama-sama dengan rakyat untuk saling menjaga keamanan desa, macam-macam caranya, dengan cara ronda malam, membuat pos kampling, jaga piket perangkat, itu harus kita lakukan dan kita tekankan supaya apa? Suasana nyaman di desa ini ada. Karena kalau nyaman, enak, tidur juga pulas, besok kerja nyaman. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya lakukan adalah mengembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat antar anggota masyarakat agar terbina sebuah kerukunan dan saling tolong menolong. Penting sekali itu Bapak Ibu sekalian, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Saat ini saya sudah sedikit melihat dulu di rumah gotong royong sudah mulai bergerak. Jadi mudah-mudahan nantinya kita berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mewujudkan impian-impian tersebut. Selanjutnya menjaga sikap toleransi, sikap terbuka untuk menerima kritik. Ya, kritik itu tidak apa-apa, kritik membangun. Ya, masukan buat kami, kritik tidak masalah. Sifatnya membangun. Tapi kalau sudah sifatnya fitnah, ya gitu aja. Ya, sifatnya kritik membangun. Untuk apa? Untuk kemajuan bangsa, untuk kemajuan desa Bulungan Selor. Tidak ada masalah kita. Karena yang punya desa itu bukan hanya saya dan perangkat, semua pemilik, stakeholder yang ada di Bulungan Selor, pemilik Bulungan Selor. Jadi semuanya berhak atas kenyamanan dan keamanan desa ini. Kemudian selanjutnya menjaga kenyamanan dan kepedulian tadi yang sudah sampaikan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah visi yang keenam, peningkatan pelayanan kesehatan untuk menunjang pembangunan manusia yang berkualitas. Sehat itu penting, penting banget. Sehat cuma bisa mikir, bisa bekerja, sehat nggak bisa bobo. Jadi kesehatan sangat penting sekali karena di desa itu ada yang namanya PKD yang digawangi oleh Ibu Bidan, ada namanya Posyandu, Posyandu Manula, Posyandu Balita, Pos Bidu untuk remaja. Sangat luar biasa kalau kita gerakkan ya pos-pos tersebut, sehingga apa? Manusia Bulungan Selor menjadi sehat. Kita sudah jalankan sejak tanggal 6-10 dengan tes asam urat gratis dan sebagainya, tes gula gratis, sudah mulai tahun 17 kita lakukan sampai hari ini. Apa yang terjadi? Masyarakat banyak untungnya. Dulu yang tidak tahu namanya asam urat sekarang tahu. Oh iya, asam urat aku yang mengenang kacang. Tahu. Kalau dulu tidak ngerti. Karena pendidikan itu, sehingga masyarakat yang dulunya tidak paham tentang kesehatan sekarang menjadi paham tentang kesehatan. Padahal Bapak Ibu tahu berapa nilai dunia kalau kita sakit, untuk obat ya apotek, untuk obat kemana? Biayanya besar, kosnya tinggi. Dengan kita mengerti tentang arti kesehatan, maka biaya-biaya tersebut bisa digunakan biaya lain, ditabung di sekolah yang itu lebih bermanfaat. Itulah arti pentingnya kesehatan, ya. Karena ketika jiwa itu sehat, otak kita juga akan sehat, ya. Itu yang penting. Jadi mudah-mudahan dengan cara tersebut, dengan memperdayakan, mengoptimalkan kerja PKD, Pos Bidu, Posyandu ada Posyandu lansia, ada balita, ada Pos Bidu khusus untuk remaja, ya. Kemudian ada lagi ibu hamil, ya kelas ibu hamil, semua kita tampung dan sudah ada di desa Bulungan Selor ini. Kegiatan-kegiatannya semua ada. Seorang ibu hamil, ibu-ibu muda, piye caranya ngomong anak, sudah kita kasih pelajaran itu kerjasama dengan kecamatan, dengan puskesmas, dengan dinas kesehatan kabupaten. Kita lakukan itu, sehingga apa? Pendidikan terhadap ibu-ibu muda bisa, ya. Piye caranya mendidik anak, sing ora pernah didik anak, belum pernah didik anak, itu ada pendidikannya. Itu kita lakukan supaya nanti apa? Memiliki anak yang sehat. Nek anaknya sehat, ibunya bapaknya mikirnya sehat. Orang mikir berobat, orang mikir di rumah sakit, itu penting. Itu yang saya lakukan nanti untuk mengoptimalkan peran serta PKD pusat kesehatan yang ada di masyarakat di desa Bulungan Selor, mengoptimalkan peran Pos Bidu, Posyandu dan sebagainya, dengan harapan nanti tujuan kita untuk mencapai kualitas manusia Bulungan Selor yang sehat, sejahtera bisa terwujud. Dan yang ke-8, penting sekali juga di sini,
yang harus saya sampaikan adalah senioritas kita terhadap apa? Kepada BPD, kepada teman-teman BPD, karena BPD adalah mitra dari pemerintah desa. Peran strategis BPD sangatlah dibutuhkan untuk pembangunan desa ini. Kita bersyukur punya BPD di Malaysia dengan orang-orang mudanya yang visioner, teman-teman kita visioner BPD ini. Jadi saya percaya ketika kita berperan aktif terhadap BPD, mengoptimalkan kemitraan kita, sinergitas kita terhadap BPD, insya Allah Bulu Maneslor akan menjadi lebih baik. Kemudian menjadikan desa Bulu Maneslor yang mandiri, maju, sejajar, dan harus lebih daripada desa-desa di Kecamatan Margono ini. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah visi-misi saya yang akan saya lakukan di dalam berkehidupan bermasyarakat di Bulu Maneslor ketika saya nanti mendapatkan amanah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan di setiap langkah dan jalan kami, serta mendapat dukungan yang ikhlas dari seluruh lapisan masyarakat, sehingga nanti terbentuk sebuah pemerintahan yang ikhlas, yang amanah. Akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan doa dan dukungannya. Dan yang paling akhir, salam Ibu Jari, jangan lupa coblos nomor 1. Salam Ibu Jari, jangan lupa coblos nomor 1. Salam Ibu Jari, jangan lupa coblos nomor 1, sehingga maju desane, maju pembangunane, sejahtera rakyatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian visi dan misi dari calon kepala desa Bulu Maneslor tahun 2021 nomor urut 1 Bapak Prabowo SPD, dengan beberapa poin atau visi misi yang telah disampaikan tadi. Semoga apa yang disampaikan dan menjadikan kebaikan bagi desa Bulu Maneslor. Selanjutnya yaitu penyampaian visi dan misi dari calon kepala desa Bulu Maneslor nomor urut 2 Bapak Moh Konarso. Kepadanya waktu sepenuhnya kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya berdiri di sini satu. Yang terhormat, saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, dan saya hormati Pak Camat dan Pak Sosial, dan saya hormati Bapak Amati selaku Ketua Panitia beserta jajarannya, dan saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya, dan saya hormati tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan saya banggakan, saya cintai para pendukung yang melihat di luar sana. Dan tidak lupa yang saya hormati Bapak Pramono selaku saudara saya, saudara seperjuangan. Sebelum saya berkata-kata banyak, beginilah. Saya itu orang yang tidak suka memegang janji, tapi saya adalah orang yang suka menepati janji. Yang kedua, memang saya ini orang yang tidak pandai berkata-kata, tapi saya adalah orang yang suka bekerja nyata. Sebelum visi-misi saya sampaikan, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang jelas dengan Bapak Pramono yang berpengalaman karena sudah menjabat, dan saya ini adalah calon muda
calon yang baru tumbuh dari teman-teman. Tapi untuk program kami pun tidak akan kalah. Kami punya visi misi yang jelas untuk ke depan, dan visi misi itu sebagai berikut. Visi misi saya apabila saya menjadi kepala desa Bendungan ini, visi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa yang efektif, bersih dan transparan dengan pelayanan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu visi misi saya. Misi saya, 1. Menyelenggarakan pemerintah yang bersih, tidak korup, transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif. Yang kedua, meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima, ramah, mudah, dan cepat. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan sumber daya masyarakat secara lebih luas yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala rumah tangga, pemuda dan ibu rumah tangga untuk kesejahteraan dan kemajuan desa. Yang keempat, melaksanakan pembangunan infrastruktur secara terencana, berkesinambungan untuk kesejahteraan warga dan kemajuan desa. Dan untuk melaksanakan misi tersebut, kami memiliki program. Yang pertama, melaksanakan pelayanan dan program kerja dengan menjaga pelaksanaan dari tindakan korupsi dalam bentuk apapun. Jelas kalau korupsi itu tidak baik untuk kemajuan desa Bendungan ini. Yang kedua, pengadaan aplikasi layanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan ramah, mudah, cepat dan akurat. Mengisi ajuan dari rumah, datang, tinggal ambil dan selesai. Jelas sekarang itu adalah era elektronik, era yang sangat maju. Kita kirim surat dari rumah, bisa sampai ke kantor, langsung bisa diambil, bahkan bisa diantar sampai ke rumah. Itu misi-misi yang jelas. Yang ketiga, melaksanakan program sertifikat massal dengan biaya minimal melalui program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dulunya program punah. Yang itu jelas, program itu sudah lama terencana, tapi sampai sekarang belum terrealisasikan. Insya Allah nanti ke depan saya akan melaksanakannya. Yang keempat, pemberdayaan BUMDes dengan pengembangan usaha yang mengakomodir pelaku home industri, usaha kreatif dan UMKM lainnya. Yang jelas, BUMDes sekarang sudah maju, ada lebihnya. Alhamdulillah bisa kita belajar bersama, bisa kita berkomunikasi bersama tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Itu patut diapresiasi. Dan itu akan kita lanjutkan dengan program-program yang lainnya. Yang kelima, pengadaan mobil layanan kesehatan masyarakat. Itu untuk orang sakit, orang melahirkan dan terlayani yang lain-lain, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang meliputi mengupayakan terpenuhinya KIS untuk semua warga kurang mampu, pemeriksaan gratis secara berkala dan merata oleh tenaga medis guna memastikan kesehatan masyarakat, mengembangkan program kesehatan dari pusat maupun daerah secara baik. Yang jelas pendamping saya, istri saya adalah orang kesehatan, itu yang lebih tahu tentang kesehatan. Insya Allah dia akan mengerti untuk bisa berjalan dengan suara ini. Yang keenam, meningkatkan pelayanan di bidang sosial, memperhatikan warga disabilitas, penderita kejiwaan, warga terlantar, anak putus sekolah dan lain-lain. Yang kita tahu memang Bendungan ini banyak ada orang yang cacat, banyak orang yang ya gila atau setengah gila. Itu nanti akan kita perhatikan, kita berikan pelayanan, kita berikan naungan, kita berikan semuanya yang terbaik untuk mereka agar tidak tergunjing, agar tidak terisolasi seperti yang kita lihat sekarang ini. Yang tujuh, peningkatan pendampingan dan pemberdayaan kelompok tani sawah tambak untuk peningkatan hasil panen oleh tenaga ahli dan dinas terkait secara lebih intens. Yang jelas itu sangat penting sekali karena saya melaksanakan sendiri, saya merasakan sendiri karena saya dulu adalah orang penggembala kambing, jadi saya tahu keadaan yang ada di sawah, tambak, dan yang lainnya. Yang kedelapan, memberikan perhatian dan dukungan prioritas untuk pendidikan dan keagamaan guna mewujudkan generasi soleh dan berkemajuan, memaksimalkan potensi masjid, musola, madrasah, sekolah, taman anak, rumah peradaban, dan memadukan dengan organisasi kemasyarakatan secara terarah dan organisasi.
jelas. Kita tahu kita punya satu masjid, tapi yang saya amati setiap hari Jumat itu penuh, tidak cukup untuk menampung jemaah. Bahkan saya sendiri pernah sholat Jumat di depan rumah dan di depan madrasah. Itu perlu kita perhatikan. Dan kita punya 8 musola, itu kita akan kembangkan, kita berikan prioritas utama untuk memberikan pelayanan mereka yang terbaik agar generasi kita bisa solid. Yang ke-9, pembangunan infrastruktur yang merupakan ikon desa maju, meliputi balai desa, gapuro, jalan akses desa, penerangan desa, sarana olahraga, dan fasilitas lainnya. Yang jelas, kita ini harus mempunyai ikon yang maju. Contohnya gapuro. Gapuro itu jelas, kita sebagai desa Bulumanis yang kaya istilahnya, itu kalau hanya membuat gapuro saja tak kira bisa. Itu bukan ikon yang baik untuk martabat desa kita. Yang ke-10, mengoptimalkan upaya mengangkat potensi desa sebagaimana perintisan desa wisata dan destinasi wisata laut. Gambaran saya ke depan itu kalau memang bisa wisata laut kita adakan dengan berbagai macam cara. Tentunya tidak mungkin cukup dengan satu periode. Yang jelas itu sangat lama sekali, karena itu merupakan jangka waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan. Yang jelas program tersebut itu tidak mewakili dalam benak pikiran saya dan hati saya, karena banyak program yang ingin saya sampaikan dan tidak mungkin saya sampaikan dalam secari kertas ini. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya mencalonkan diri sebagai kepala desa Bulumanis Lor. Korupsi, 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 no. Korupsi, 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 no. Mengabdi, 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 yes. Mengabdi, 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 yes. Salam 2 jari, saatnya yang muda siap mengabdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, saya mohon syarat ini ada syarat dari saya untuk panitia, karena pendukung kami itu tidak bisa melihat video secara gamblang, karena ada orang tua, ada anak yang belum bisa melihat HP. Jelas harus visi-visi tersebut bagaimana memberikan sarana dan prasarana bisa tersampaikan oleh masyarakat. Kita mungkin bisa melihat video semuanya, karena yang saya lihat di sini adalah seluruhnya adalah panitia dan mereka itu tidak mempunyai hak pilih. Itu yang jelasnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 jari. Terima kasih. Kemudian tadi